Purwakarta. Bapak Purwakarta mati Banten di Pandeglang. Abdi sumping kade sareng istri ya, Tias orang Solo, Sundana rada. Rudi asisten saya sama istrinya. Iya. Nah, Ibaratnya teh nyalirakeun maksudna nyalirakeun rek ditepatkeun. Ngambek atuh pamajikan. Betul dengan motif. Nah, alhamdulillah saya tahun 2021 diamanahi ditetapkan jadi duta baca Indonesia meneruskan Najwa Shihab. Oh iya. Nah, jadi dulu saya sebelum jadi duta baca ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia yang ada di garis koordinasi Dinas Pendidikan dari tahun 2010 sampai 2015. Sekarang ditarik ke Perpusnas. Nah, di Perpusnas jadi ada dua institusi di Indonesia yang mengurusi literasi. Dinas Pendidikan Dikbud, satu lagi Perpusnas. Nah, di bawah-bawahnya Dinas Pendidikan, Perpusnas. Nah, tugas saya kalau datang ke kota apapun ya, ke setiap kota misalnya, selalu minta izin lah ke para budayawan, ke para penyair, ke orang-orang yang menjaga, katakanlah menjaga marwah kota itu ya dengan sastra, penjaga kebudayaan. Alhamdulillah, Kang Aceh tos sering di media massa, media online ya, di sosmed, di tiap grup langsung ngalih. Kang Aceh sembarangan tiba-tiba nyambung. Jadi saya datang ke sini itu ingin berbagi tentang informasi bagaimana sih gerakan literasi di Indonesia. Biasanya semangat. Saya akan mulai dari dua institusi ini. Kemdikbud, sekarang Kemdikbudristek ya. Nanti dan Perpustakaan Nasional. Nah, kalau di Perpustakaan Nasional di bawahnya ada Taman Bacaan Masyarakat. GPMB. Perpustakaan Nasional Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. GPMB. Ya. Oh, Cahyo ya? Iya, Pak Cahyo. Ya, Cahyo tuh sering kesini. Sering ya? Ya, Pak Cahyo. Dr. Cahyo. Jadi tahun 2001 para pensiunan dari Perpustakaan Nasional terutama itu katakanlah ingin mengisi hari tuanya dengan berbakti, ngasih seminar, memotivasi masyarakat. Nah, ada nomenklaturnya, maka dia bikin organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Ketuanya Dr. Cahyo tadi. Nah, di Kemdikbudristek itu ada nomenklatur, ada istilahnya, ada namanya nomenklatur itu bahasa Indonesia namanya. Iya, Tupoksi, ada tupoksi Taman Bacaan Masyarakat. Nah, Taman Bacaan Masyarakat ini dibagi dua di Kemdikbud. Ada yang disokong dana oleh Dinas Pendidikan atau Kemdikbud, ada yang partisipasi publik mandiri. Mana yang disupport oleh pemerintah? Pernah dengar nggak PKBM? Ya. Pusat Kegiatan Kader Masyarakat. Nah, itu satuan pendidikan. Jadi itu pendidikan non formal seperti TK, PAUD, terus Bimba, kesetaraan. Ya, jadi di PKBM itu ada paket A, paket B, paket C. Orang-orang yang nggak sempat sekolah formal. Nah, di dalamnya oleh pemerintah didorong untuk bikin pojok baca dengan dana rintisan, biasanya 15 juta, 30 juta, berkembanglah. Nah, tapi tiba-tiba pemerintah melihat tempat-tempat seperti ini bisa nggak sih diklaim Taman Bacaan Masyarakat? Bisa kalau masyarakat mengakses. Ya, jadi kalau mengakses, jadi disimpannya pojok bacanya harus di luar, bisa diakses masyarakat. Nah, ada komunitas sastra, para penulis di rumahnya, perpustakaannya dibuka ke masyarakat. Nah, pemerintah melihat ternyata yang lebih maju Taman Bacaan Masyarakat yang didirikan oleh masyarakat mandiri itu. Yang mandiri tadi. Saya dengan istri, dengan Rudi ini kami di Rumah Dunia Serang Banten bikin tuh. Jadi perpustakaan saya dikeluarin semuanya, keluarin di halaman belakang rumah.
sekarang berkembang menjadi 3.000 meter, dapat gedung dan sebagainya. Nah, belum di Bogor ini Tegal Gundil, dulu pernah ada Oh, Tegal iya, Gundil, ada. tapi sekarang udah ini ya, udah tidak aktif ya, karena dia nggak kesulitan tempat. Iya. Kesulitan tempat. Nah, jadi taman bacaan masyarakat itu ada yang di teras rumah, di halaman belakang. Nah, itu aman tuh karena di halaman rumah. Tapi Tegal Gundil itu kan nyewa Iya. di pinggir jalan ya, di trotoar tuh. Jadi biaya sewanya lu. Biaya sewanya rumit. Nah, orang-orang seperti itu akhirnya kewalahan. Nah, pemerintah kemudian mengambil mereka, disuruh bergabung menjadi forum taman bacaan masyarakat. Nah, saya kebagian jadi ketuanya tahun yang kedua. Yang pertama itu 2005 sampai 2010. Yang kedua saya 2010 sampai 2015. Saya dulu nggak mau gabung di situ karena banyak korupsi. Tuh, banyak korupsi. Misalnya akan punya penerbitan tapi punya taman bacaan. Jadi buku-bukunya diakses masyarakat. Saya kepala dinas telepon, main duit tuh. Oh iya. Ayo sih dana ya. Kamu disebutnya taman bacaan ya. Asal ini gitu ya. Kan minta orang 30%. Iya. Dulu mah transfer 6 juta itu masih di zaman saya, alhamdulillah dibasmi ya kayak. Nah, saya sekarang udah nggak jadi ketua forum taman bacaan, diganti 2 periode, ada kader-kader lah ya. Nah, sekarang saya ditarik ke Perpustakaan Nasional. Nah, sebelumnya Tantowi Yahya, Iya. kedua Andi Noya, ketiga Najwa Shihab, nah terus saya. Nah, kenapa saya ditunjuk dengan tubuh tidak sempurna ini ya? Tidak pokoknya tidak glamor seperti mereka lah. Saya masyarakat biasa, seniman, baca puisi. Kalau mereka nggak sifat ya hal-hal kayak gitu. Nah, justru Perpusnas itu sekarang ingin duta baca sekarang ini bergerak di bawah. Lebih berakar rumput. Ya, lebih ke akar rumput. Karena di level atas mah udah. Kalau Najwa Shihab masih ceramah di kampus, ramai. Ada cewek ya. Ya, karena cewek. Atau Andi Noya, semuanya kan produktif ya. Nah, sekarang dicoba di saya menjangkau ke bawah. Nah, ketika saya ditetapkan, lalu muncul pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Karena duta baca Indonesia itu dulu memang cermin simbol sukses membaca. Nah, kalau di saya, praktisi saya ini, saya jadi kalau ke daerah, sowan ke seniman, baca puisi bareng, sowan ke mana weh? Besok KTK. TK di Adialoka. Di mana tah? Di Ardio, jalan Ardio di dekat jalan Jalan Mayoroki. Jadi dia kan itu terus. Kita. Apa saranya? Ya betul. Nah, Kayaknya mampir ya jeruk segala macam. Nah, oleh negara saya disupport setiap bulan 1 kali kegiatan. Yang APBN, nah itu ditentukan oleh mereka. Jadi, Balagong ke Sawalunto, nah itu selalu dengan dinas perpustakaan. Kemarin saya ke Sawalunto, sama Nurdi asisten saya selalu menemani ke Sawalunto. Nah di Sawalunto itu sama seperti yang dilakukan oleh 3 pendahulu seremoni, ceramah, seminarnya itu kepala dinas, kepala perpustakaan, saya, tokoh literasi di tempat, lalu satu lagi duta baca di daerah itu. Hanya itu, pemerintah bisa supportnya itu. Nah, bagi saya bilang ke Perpustakaan Nasional, nggak bisa ini meningkatkan minat baca, karena nggak menyentuh. Nah, saya diizinkan untuk kolaborasi dengan masyarakat. Nah, dengan biasanya dilempar ke APBD. Ada yang APBD-nya bisa, ada yang nolak, nggak punya anggaran. Maka saya kolaborasi dengan masyarakat. Kadang-kadang saya tidur di tempat kayak gini, karena saya bawa istri sama 2 istri, terpaksa saya di hotel dipotong saya. Nah, jadi saya besok ke mana lu? Ke Makassar. Jadi ada 2 titik lagi Pak selama 1 tahun ini, dan 10. Nah 2 titik lagi itu ditentukannya oleh mereka dan selalu harus ke dinas perpustakaan. Nah udah besok ke Makassar, nanti di Makassar saya kontak-kontak lagi ke komunitas, saya mau datang, yuk kita diskusi. Nah
di Bogor itu sebetulnya saya cuma disponsori lah oleh satu lembaga namanya Sekolah Enuma Bahasa Indonesia untuk datang ke TK. Jadi saya tuh nanti besok berempat ke TK, masih ngasih hadiah makanan, hadiah buku. Nah, jadi daripada saya Bogor ngegar curug yang budak kumpul gitu yang baca puisi kumpul kakak Aceh ternyata Bogor perpustakaannya mau, ternyata ini juga mau. Nah lumayan tadi mau tidur di TBM ya, akhirnya bisa di hotel tidur undangan sebelah. Nah apa yang nanti akan saya sampaikan, misalnya kalau di taman kanak-kanak saya mengenalkan literasi terutama akhlak ya dengan cara bermain. Saya berubah jadi paman gong, celemek aja pakai celemek. Nanti di dalam celemeknya ada hadiah. Nah itu betul-betul saya ketika ditetapkan jadi duta baca, saya bilang ke istri, saya pasti akan total karena seniman. Dan kan dikasih selempang tuh tulisannya duta baca. Iya betul. Bukan sekadar selempang. Jadi ada kan yang orang dikasih jabatan setelah itu apa ongkang ngomong ke batur ya aing orang gitu kan aya bukan gila jabatan. Ya udah setelah dikasih jabatan selesai hidupnya. Nah kalau saya ke perpusat tuh Anda memilih saya siap-siap rapot nih, karena kebiasaannya dari dulu sebelum jadi duta baca saya mah udah biasa datang ke mana-mana gitu ya, jalan ketemu sama gini, tidur di sini, tidur di mana Pak? Kadang-kadang tidur di masjid dan sebagai karena kenikmatan mengusung surat al-alaq itu. Nah kemudian ini yang perlu diketahui oleh ini ada ISBN nggak? Bisa ini ya. Terbitan tahun kapan? Yang bulan Juli. Baru bulan apa? 2-3 bulan ya. 2 bulan. Bulan Juli. Berhasil kamu alhamdulillah ya antologi puisi bisa. Ya jadi memang ada yang bisa tiba-tiba ada yang enggak. Kenapa ya? Itu. Nah saya mau bicara soal posisi Indonesia di dunia ya, soal literasi. Kita selama ini nih kan tadi 2 dinas ya, satu Perpusnas, satu Kemdikbud. Di Kemdikbud itu mereka begitu bangga menyebut kita budaya bacanya rendah. Iya. Menghancurkannya di mana-mana tuh. Jadi saya datang ke sini salah satu, jangan mau dihakimi bahwa kita ini minat bacanya rendah. Kalau kita analisis siapa yang mengatakan minat baca kita rendah, yaitu satu lembaga yang UNESCO. Jadi makanya ini harus saya ralat. Jadi yang mengeluarkan statement itu bukan UNESCO, bukan badan PBB, tapi ada satu lembaga yang didirikan oleh filantropi namanya Rockefeller. Cari di Google itu kegiatannya disebutnya PISA, Program International Student Assessment. Nah itu ada lembaganya IO, nah itu lembaganya saya lupa, IODC gitu. Yang ketuanya itu militer yang datang ke negara-negara berkembang mengadakan penelitian di usia 15 tahun random, nggak tahu siapa yang di itunya ya, yang dipilihnya ya. Ada 3 ukurannya, parameternya. 1 membaca, 2 matematik, 3 sains. Nah itu di Kementerian Pendidikan selalu bangga tuh, termasuk kepala dinas, termasuk bupati, gubernur. Jadi kalau dia ada acara literasi gitu ya di kota itu, saya duduk, itu saya suka kesel ketika dia bilang Indonesia budaya bacanya nomor 2 dari bawah, ketawa dan itu terus menerus dan kita jadi minder di Perpusnas. Nah saya mau ngasih tahu realitasnya. UNESCO badan PBB itu memberitahu ke Indonesia, ke negara, bahwa yang betul adalah orang Indonesia harus membaca buku 1 tahun 3 judul buku. Jadi nggak masalah soal minat bacanya. Sanggup nggak kata negara lewat Perpusnas di Indonesia 1 buku ditunggu 90 orang. Tuh. Jadi apa nih masalahnya? Nggak ada dana atau nggak ada penulis? Nggak ada penulisnya. Sobek di Bogor sangat menulis. Di data. Makanya itu 1000 penulis. Malah ya 1000 penulis. Kita bisa hitung dengan jari. Iya. Karena dianggap apa? Dianggap ini tidak populer, terutama dalam hal uang.
Nah, ini yang harus Kang Aceh lakukan semua nih penerbit. Kita sejak tahun 2017 itu melupakan satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 kan, tentang ekosistem perbukuan. Itu. Nah, ini terkait ke penerbit. Ini dilematis. Di undang-undang itu, kalau setiap wilayah merespon hilirnya nih, misalnya DPRD, penulis, penerbit, budayawan, media massa, wartawan, akademisi duduk FGD membahas Undang-Undang Nomor 3 tentang ekosistem perbukuan, maka akan keluar perda. Ya, nah perda itu melindungi kamu, melindungi penulis. Nanti harga buku jadi murah. Nah, sekedar contohnya di Papua, ini problem. Di Papua itu kalau orang Papua mau nulis buku, nerbitin buku terpaksa ke Jawa. Harga buku di Papua menjadi tinggi. Saya udah ke Sabang sampai Merauke. Nah, kalau FGD itu menghasilkan perda, Papua punya perda tentang ekosistem perbukuan turunan dari undang-undang itu nanti para pemodal akan naruh penerbitan di sana dan percetakan, sehingga orang Papua kalau mau nerbitin buku nggak usah ke Jawa. Di Papua kalau buku Kang Aceh bestseller di Bogor di Jawa Barat, ditelepon tuh sama orang Papua, Kang Aceh bukunya bestseller ya, saya terbitin ya, kirim aja PDF-nya ke sana. Itu sehingga para pengusaha ada payung hukumnya. Nah, itu yang terjadi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tidak direspon. Pertanyaannya kenapa tidak direspon? Ini terkait politik anggaran, terkait proyek-proyek ya. Buku, tahulah bagaimana Kementerian Pendidikan proyek bukunya per tahun berapa coba. Tadi Kang Aceh kan udah bilang tuh, datang aja ke sekolah-sekolah, buku-buku lama tuh udah nggak kepake, buku baru lagi. Buku baru lagi. Dan anak-anak kita ngalamin, saya ngalamin. Merdeka ya, kurikulum merdeka. Nah itu Dari Kultilas. Nah sekarang gimana kurikulum mereka, buku-bukunya? yang baru. Iya. Yang baru lama lagi kan? kan? Iya, baru lagi. Setelah kurikulum 13-an. Iya. Tapi berkelas 1 ya, kelas 2 masih yang lama. Masih lama ya. Tapi walaupun ini semua Nah, jadi kondisinya begitu. Kalau Perpusnas melawan stigma itu, penghakiman itu, nggak benar itu. Nah, saya sebagai duta baca melakukan penelitian tahun 2022. Saya, Rudi dan 2 asisten lagi bawa mobil yang biru tadi dari Jakarta sampai ke perbatasan Timor Leste. 3 bulan ninggalin istri. Ya, dikasih dana 4 titik, tapi jadi 200 titik. Karena kolaborasi tadi. Jadi honornya itu didistribusiin. 4 titik itu cuman Sidoarjo, Singaraja Bali, Mataram, Kupang. Nah itu kan 4 titik itu kalau bolak-balik. Jadi saya datang ke Sidoarjo, misal terbang dari Jakarta, datang check-in, kegiatan, pulang. Saya simpan, oke di sini ya, Mataram di sini. Tarik garis lurus. Oh berarti berangkat tanggal 19 Januari, selesai 10 April. Nah di 4 titik ini dapat honor kan? Nah honor itulah yang kami berempat distribusiin. Mobilnya udah dikasih, kupon bensinnya udah dikasih, 1 bulan 1 juta saya dikasih bensin. Itu kurang. Saya udah minta ke Perpusnas 2 juta dong tahun depan. Minta. Nah distribusiin tuh, dan setiap kota itu bisa 2, 3, 4 kegiatan. Karena kami grassroots tadi lagi jalan misalnya di sini nih, datang orang, Kanggung besok pulang jam berapa? Jam sekian, mampir sih sejam ke komunitas, ayo ngambil daharnya, Nah itu dalam 1 tahun itu kan cuma dikasih 12 titik tahun 2022. Alhamdulillah berkat bantuan dari kolaborasi dari tempat seperti ini, komunitas, jadi 447 kegiatan. Dan DPR bingung, kata saya. Jadi nggak benar tuh Indonesia minatnya rendah. Di tempat-tempat seperti ini masyarakat berpartisipasi, orang datang nerbitin buku, ya coba sedih nggak suka dibilang minat baca rendah, padahal ngapain kamu nerbitin buku, orang lagi susah begini kan? Nggak bisa dijawab, nggak bisa ditanyakan hal itu, nggak terhingga itu, tidak ternilai. Jawabannya panjang, bukan karena ingin jualan, bukan,
jualan ini mah mau beunghar. Apa ya keuntungan. Iya. Merasa penir itu untuk Iya, souvenir untuk ini kurang jadi mau buku ya ke dunia ta. Ya, jadi memang kita orang-orang pilihan. Orang neng aduh alhamdulillahnya sing mudah-mudahan jadi duta Batak ke ganti namanya. Amin. Nah, jadi kondisi sekarang itu ada orang yang tidak baik masuk di DPR. Ada orang baik, orang tidak baiknya lebih banyak. Yang nggak ngerti malah. yang datang dengan cara transaksi itu. Nah, kita ini mencoba melawan itu, mengajak masyarakat. Nah, jadi nanti kalau bisa pertemuan ini ditulis di medsos, memberitahu ya. Jadi memberitahu bahwa tidak benar Indonesia ini minat bacanya rendah. Yang terjadi tadi saya penelitiannya dari Jakarta sampai Timor Leste ditemukan 3 masalah. Satu, ini saya masuknya ke dinas perpustakaan ya, karena core-nya di situ saya, kompetensinya sebagai duta baca. Dulu sebagai forum TPM juga sama. Nah, jadi ini saya gabungkan nih. Jadi kepala dinas pendidikan dan kepala dinas perpustakaan. Kalau di kepala dinas perpustakaan, masalahnya pertama, kepala dinasnya merasa dibuang. Banyak kepala dinas yang mau pensiun dibuang ke perpustakaan. Seolah ya terkucilkan tadi secara administratif. Jadi nggak populer banyak anggaran kecil. Iya. Tuh, itu dinas perpustakaan. Jadi tidak memotivasi Untuk berkinerja lebih baik. motivasi ke para pustakawannya. Ini pustakawannya kepala dinasnya ada pensiun. Iya. Jadi karena macam-macam acan Nah, suka bawa-bawanya tadi kan Kang Aceh bilang benar karena nggak dicontohkan. Datang saya ke tiap kota, maaf Pak, saya baru 2 bulan di sini. Isu kayak paeh orang mah. Paeh beneran ya. Gitu, jadi Pak saya baru 2 bulan. Tapi ada di kepala dinas yang kemudian menyadari ketika saya datang aktif tuh pemustakanya. Sampai hari ini masih ada dinas provinsi yang mengatakan, oh maaf nggak ada anggaran di kamu. Itu di provinsi. Nah, satu ya, kepala dinas merasa dibuang sehingga tidak memotivasi para pemustakanya. Kalau di dinas pendidikan, kepala dinasnya merasa nyaman, dapat dana banyak dan sebagainya, sehingga yang terjadi transaksi terus, proyek pembangunan dan sebagainya, proyek buku dan sebagainya. Kalau seniman datang, oh anggaran. Iya, betul. Oh. Nah, tapi kemudian ditelisik lagi, ternyata para seniman atau aktivis literasi ketika datang ke 2 dinas itu untuk minta sumbangan, lembaganya belum berbadan hukum. Iya. Itu. Ya, jadi itu buah si malakama. Saya dengar, wah payah katanya di sini. Tadi kan kepala dinasnya tidak merasa dibuang. Iya. Nah, terus ternyata kita tidak memenuhi kriteria-kriteria administrasi legal formalnya. Tuh. Nah, yang kedua, akses buku susah. Akses ke perpustakaan sulit. Saya bahas yang tadi ya, kepala dinasnya. Nah, ketika kepala dinas itu merasa dibuang, Perpusnas mencoba mengantisipasi dengan cara apa? Memberi penghargaan. Jadi diberikan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka kepada sekelas kepala dinas, sekelas kepala daerah, bupati atau gubernur, lalu ada aktivis literasi misalnya. Nah, saya tahun 2007 tiba-tiba dipanggil ke Perpusnas dapat penghargaan itu. Nah, itu salah satu cara pemerintah bahwa jika kamu bergerak di literasi, pemerintah menghargai kamu. Nah, termasuk kepala dinas. Ada yang kepala dinasnya tadi berubah, ada yang leha-leha. Males aja, males. Cukup anggaran, udah meyakin waktu itu apa? Betul sekali. Saya nggak tahu di sini gimana sih. Betul sekali, karena saya mengalami sendiri Pak. Begini, kebetulan ini kan se-Jawa Barat mengadakan talenta literasi Jakarta. Kebetulan Ini dinas pendidikan apa dinas perpustakaan? Dinas pendidikan. Pendidikan. Iya. Se-Jawa Barat sih Pak. Kebetulan saya ikut lombanya 3 guru, 6 siswa. Nah, dalam 10 bulan itu 10 tantangan yang kami hadapi. 10 tantangan. Dengan katanya ketika kami ada dikumpulkan sosialisasi, katanya ada anggaran
dari dinas. Setelah kita sampai saat ini, sampai sudah 8 bulan, tidak ada hampir kita itu mundur. Saya sendiri SMP 20 itu hampir saja tidak ikut. Sudah 8 bulan sudah kami berjalan, sudah 7 tantangan. Nah itu hampir kami tidak ikut karena anggaran itu tidak ada. Akhirnya tadi kebetulan saya membuat proposal karena saya tidak betul-betul tidak didistribusikan anggaran Pak. Katanya dari dinas itu ada anggaran untuk lomba talenta literasi di Jawa Barat. Sampai saat ini tidak ada. Jadi saya bikin proposal sendiri Pak. Tadi BJB turun ke sekolah memberikan dana tersebut untuk talenta. Itu yang sebenarnya. Dinas pendidikan ya? Iya, tidak ada. Ini apakah benar? Nah kata kepala sekolah tidak ada Bu Ida dana BOS untuk tidak ada. Nah ini mana yang benar? Ketika saya sosialisasi seperti workshop gitu Pak, pelatihan yang guru-guru itu mengikuti lomba tersebut kan kumpul di Kota Bogor 20 SMP negeri Pak. Itu mengatakan itu ada itu pengawas itu ada anggarannya. Tapi saat ini bukan saya curhat ya. Karena hampir saya sudah 8 bulan saya sudah berjalan sampai malam itu Pak, sampai saya nge-backup anak karena membuat cerpen, membuat puisi, upload ke Jawa Barat, ke Bandung itu semua siswa guru-guru upload semua hasilnya. Tapi Itu gerakan literasi sekolah. ya ada bukan GLN nasional. Iya, gerakan literasi nasional. Iya. Itu di bawahnya gerakan literasi sekolah. Iya, di bawahnya GLS kan GLS tahun kemarin Pak. Nah itu juga gara-gara dana semua tidak berjalan. Walaupun ada yang berjalan SMP 8 itu juara 1 SMP 8 itu kan ke Bandung. Nah Itu kita dari komite sekolah kan? iya betul. Nah kita kebanyakan tumbang karena dana. Termasuk saya sendiri tidak berhasil tahun kemarin. Nah sekarang saya sendiri mencoba mencari dana keluar. Alhamdulillah saya membuat proposal ke bank-bank. Akhirnya tadi turun. Diperbolehkan ya Bu ya? Boleh. Sekolah? Iya. Boleh. Kepala sekolah boleh. Oke. Itu saya nyari sendiri Pak. Ya. Alhamdulillah cair itu dibantu. Karena membuat diorama, membuat buku, Iya. buku antologi puisi, cerpen itu dari mana dananya Pak? Iya. Ini saya curhat jadinya ya Pak. Ini mewakili Kota Bogor ya Pak saya jadinya. Itu mana uangnya yang dikatakan disosialisasi dari kata dinas itu ada uangnya? Tidak ada. Sampai saya mundur itu saya udah sedih sekali Pak. Menyemangati bertiga aja. SMP ya Bu ya? Iya SMP. Terus SMP SMA itu ditangani provinsi apa? Kalau SMA doang. SMA doang nih sekarang ya? SMP udah di SMK itu provinsi. ya. Kalau SMP itu masih dinas. Masih dinas ya. Ya Bu, memang yang saya dengar memang itu ya problematis, tapi Ibu udah berhasil sekarang ya. Alhamdulillah apa? sudah berjalan Pak. Komite sekolah gimana Bu? Komite sekolah? Komite sekolah kebetulan ini peralihan Pak ya. Kami juga membuat itu juga. Jadi tidak ada mungkin Pak karena peralihan, kepala sekolahnya juga peralihan. Sama-sama rotasi ya Pak. Ya. Kepala sekolah rotasi, komite juga rotasi. Jadi kita mungkin tidak bisa mengganggu dan memang tidak ada juga turun gitu. Jadi kami mencari sendiri aja. Nah, balik lagi ke tadi ya persoalan apa? Akses buku tadi sudah ya gara-gara Iya. persoalan legal formal payung hukum yang sampai hari ini jadi simpang siur. Nah, termasuk tadi menerbitkan buku dan sebagainya kalau ada payung hukumnya itu menarik. Nah, akses buku itu saya nggak menyebut gagal. Sekarang akses ke perpustakaan. Nah, di daerah luar, di kita ini luar biasa Bu di Jawa. Bu. Jadi kalau di luar Jawa, satu buku dituntut 1.500 orang. Di luar Jawa. Karena mereka bingung. Indonesia pusat itu belum maksimal mendistribusikan buku. Makanya hitungan akses ekspedisi dan sebagainya. Nah, saya udah datang ke beberapa perpustakaan yang oleh pemerintah disokong dengan dana 10 miliar. Jadi semua perpustakaan di daerah-daerah yang jelek, yang pokoknya yang harus dibantu, yang tadi keluhannya akses mau datang ke perpustakaan, ada di mana lu di daerah di Nusa Tenggara Timur perpustakaannya sih kayak
Perpustakaan kota, perpustakaan kabupaten, bayangin. Nah, saya lapor nanti oleh pemerintah dikasih dana alokasi khusus 10 miliar. Besok nih saya tanggal 2 ke Aceh. Saya diminta datang ke Sabang karena sedang membangun. Mereka kepala dinasnya minta bantuan ke saya agar datang karena banyak rongrongan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh-tokoh informal yang di Banten Majawara gitu ya, minta jatah dan sebagainya. Nah itu di Aceh tuh, jadi mudah-mudahan di Aceh berhasil, di Sabang maksudnya, di Sabang tuh mudah-mudahan berhasil gedungnya karena di Banda Acehnya sudah berhasil. Kalau Bogor Ini udah luar biasa kan. itu udah luar biasa ya Bogornya, Jawa Barat terbaik, di Bogor terbaik ya. terbaik. Karena memang satu menggunakan bekas gedung DPRD. Oh, Dan yang kedua, Pak Rudi, kepala Diskarpusnya cukup terbuka. oke. Dan termasuk pada kami, kalau kami berikan masukan, lo langsung Nah, hidup gitu. ketika saya di forum TBM, kalau TBM itu kan kegiatan intinya buku. Kalau datang ke dinas pendidikan nggak ada bukunya. Nggak ada. Entah kemana, itu yang ada di pojok-pojok yang dijual aja nanti. Beda kalau ke dinas perpustakaan. Maka sekarang ketua forum TBM sekarang mulai bergeser ke perpustakaan. Bergabung ke dinas perpustakaan. Karena kalau datang ke dinas perpustakaan, ada ruangan bisa Ada diskusi. ruang buat diskusi, buat forum, buat apa. Bukunya ada, jadi teh. referensi buku ya. Iya kan Kita kalau juga misalnya banyak di situ kan. Ya, banyak. kan banyak itu ya. Banyak. Setiap tahun Sudah banyak.